Remaja Genre, salam genre. Saya Ida Bagus Wahyu Sastrawan. Dan saya Nika Dama Suripayani. Kami dari Forum Genre Provinsi Bali. Kali ini kita akan membawakan materi mengenai kesehatan dan gizi remaja. Nah, seperti kita ketahui bahwa remaja sedang berada dalam fase growth, yaitu fase laju pertumbuhan lebih tinggi dari biasanya. Maka kekurangan zat gizi tidak diperkenankan pada masa remaja karena akan mengalami kelainan-kelainan gizi nantinya. Nah, kita harus ketahui juga prinsip gizi seimbang. Jadi, prinsip gizi seimbang ini sendiri adalah susunan pangan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan tubuh yang berdasarkan pada 4 prinsip, yaitu makan makanan yang beragam, membiasakan berperilaku hidup sehat, rajin berolahraga, dan menjaga berat badan. Nah, untuk angka kecukupan gizi bagi remaja sendiri, teman-teman bisa melihat di PMK nomor 28 tahun 2019 yang mengatur tentang angka kecukupan gizi masyarakat Indonesia, salah satunya adalah remaja. Untuk remaja, misalkan saya berusia 18 tahun, itu kecukupan energinya adalah 2100 kalori. Dan di materi gizi ini, ada yang dinamakan zat gizi. Zat gizi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah zat gizi makro, yang kedua adalah zat gizi mikro. Nah, di dalam zat gizi makro ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah karbohidrat, protein, dan juga lemak. Sedangkan zat gizi mikro terdiri dari mineral dan juga vitamin. Pada zat gizi makro yaitu karbohidrat, lemak, dan protein ini mendapatkan proporsinya masing-masing. Untuk karbohidrat sendiri mendapatkan proporsi 50% hingga 60%, dan untuk lemak mendapatkan proporsi 20 hingga 35%, dan yang terakhir untuk protein mendapatkan proporsi 15 hingga 20%. Untuk sumber makanan dari zat gizi tersebut, misalkan karbohidrat bisa kalian dapatkan dari nasi, lalu jagung, roti, dan lain sebagainya. Untuk sumber protein bisa kalian dapatkan dari tempe atau tahu untuk nabatinya, lalu daging untuk sumber hewaninya. Untuk lemak bisa kalian dapatkan dari minyak atau margarin yang kalian gunakan untuk menumis. Untuk sumber vitamin dan mineral kalian bisa dapatkan dari buah dan juga sayur. Nah, teman-teman, sekarang memasuki ke 4 sehat 5 sempurna versus gizi seimbang. Jadi teman-teman lebih tahu yang mana nih? 4 sehat 5 sempurna atau gizi seimbang? Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa 4 sehat 5 sempurna sudah tidak digunakan lagi di Indonesia. Hal ini dikarenakan prinsip dari 4 sehat 5 sempurna ini tidak relevan lagi dengan keadaan gizi di Indonesia. Maka digantilah dengan prinsip gizi seimbang yang memiliki 4 pilar. Yang pertama, makan makanan yang beragam. Yang kedua, membiasakan berperilaku hidup sehat. Yang ketiga, rajin berolahraga. Dan yang keempat, menimbang berat badan secara rutin. Nah teman-teman, sekarang kita memasuki ke 4 pilar gizi seimbang. Untuk pilar yang pertama yaitu mengonsumsi makanan yang beraneka ragam. Mengapa sih kita harus mengonsumsi makanan yang beraneka ragam? Hal ini dikarenakan tidak ada satu jenis makanan pun yang mengandung zat gizi yang lengkap. Misalkan, nasi kaya akan karbohidrat tetapi tidak kaya dengan protein. Sedangkan ayam kaya akan protein tetapi tidak kaya dengan karbohidrat. Maka dari itu kita harus mengcompare segala jenis makanan agar mendapatkan zat gizi yang lengkap untuk tubuh kita. Untuk pilar yang kedua yaitu perilaku hidup bersih dan juga sehat. Salah satu contohnya yaitu mencuci tangan secara rutin, membersihkan lingkungan, dan lain sebagainya. Untuk pilar yang ketiga yaitu rajin berolahraga dengan intensitas 3-5 kali seminggu, waktu 20-30 menit. Dan untuk pilar yang terakhir yaitu rajin untuk mengukur berat badan kalian. Hal ini bertujuan untuk mengontrol kalian apakah berada di status gizi kurang, normal, atau lebih. Nah teman-teman, sekarang saya akan memberikan tips gizi remaja. Jadi buat teman-teman yang merasa memiliki berat badan berlebih atau bahkan obesitas, teman-teman bisa untuk mengurangi camilan yang tinggi akan garam, gula, dan juga lemak, dan menggantinya dengan sumber cemilan yang berasal dari buah dan juga sayur. Misalkan salad buah, buah potong, dan segala macamnya. Remaja juga bisa untuk melaksanakan aktivitas seperti berolahraga secara rutin, menjauhi rokok dan juga nafsa, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan organisasi-organisasi lain. Nah, kali ini kita akan membahas masalah kesehatan gizi. Masalah kesehatan gizi itu beragam. Yang pertama itu ada stunting, yang kedua ada anemia, yang ketiga ada kelainan pola makan, dan yang terakhir adalah kekurangan energi kronis. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada anak 2 tahun ke bawah karena kekurangan gizi kronis. Adapun ciri-ciri daripada stunting itu, anak tersebut akan memiliki ukuran badan yang lebih kecil daripada teman sebayanya, serta memiliki tinggi yang lebih pendek daripada teman sebayanya. Adapun beberapa bahaya dari stunting,
Yang pertama adalah anak itu akan mudah sakit. Yang kedua, pertumbuhan otak akan terhambat. Yang terakhir, anak tersebut bisa mengalami kematian dini. Jadi, penyakit kedua yang saya jelaskan di sini adalah anemia. Anemia ini sangat rentan dialami teman-teman oleh remaja putri. Anemia ini sendiri merupakan saat keadaan hemoglobin darah lebih rendah daripada kadar normalnya. Untuk kadar normal hemoglobin darah remaja putri adalah 12 gram per desiliter. Jadi, jika teman-teman memiliki kadar Hb lebih rendah dari itu, teman-teman dapat dikatakan sebagai anemia. Nah, untuk gejala-gejala dari anemia ini sendiri, ada yang pertama, lemah, letih, lesu, lalu mata berkunang-kunang, dan juga jika teman-teman dari posisi duduk kembali kebangun, teman-teman sangat cepat sekali untuk pusing. Nah, untuk bagaimana agar teman-teman tidak anemia ini sendiri, yaitu dengan pemenuhan kebutuhan zat besi. Zat besi di sini merupakan komponen utama dari pembentuk hemoglobin, teman-teman. Jadi, cara mendapatkannya bisa dari sumber makanan hewani seperti ati, lalu sumber nabati seperti kacang-kacangan, dan sayuran seperti bayam. Nah, untuk sumber lainnya bisa kalian dapatkan dari tablet tambah darah yang kalian bisa dapatkan di apotek atau di sekolah kalian saat bersekolah dulu, 1 tablet setiap 1 minggu. Nah, teman-teman, selain itu juga untuk pola makan kalian juga harus mengaturnya. Jangan mengonsumsi makanan, setelah itu mengonsumsi teh, karena hal ini dapat menghambat absorpsi dari Fe atau zat besi itu sendiri. Melainkan kalian bisa ganti dengan sumber vitamin C seperti jeruk atau jambu biji. Nah, teman-teman, untuk penyakit yang ketiga yang akan saya jelaskan di sini adalah penyakit kelainan pola makan atau eating disorder. Eating disorder ini biasanya disebabkan karena pada fase remaja, teman-teman mulai mencari identitas diri, mulai ingin terlihat cantik di depan pacar atau terlihat cantik di depan teman-teman dan juga dengan body yang bagus. Hal inilah yang menyebabkan eating disorder itu sendiri. Untuk eating disorder yang biasanya dialami oleh remaja ini ada 2 jenis, yaitu anoreksia nervosa dan juga bulimia. Jadi anoreksia nervosa ini adalah ketakutan yang berlebihan tentang makanan. Jadi remaja ini sendiri sangat takut untuk mengonsumsi makanan sehingga tubuhnya menjadi sangat kurus dan tubuh tidak mendapatkan asupan energi dan juga zat gizi lainnya. Untuk penyakit yang kedua yaitu bulimia. Bulimia ini sendiri masih 11-12 dengan anoreksia nervosa, tetapi bedanya jika anoreksia tidak mau makan, sedangkan bulimia mau mengonsumsi makanan, tetapi sebelum zat gizi itu tersebut sudah dikeluarkan kembali oleh orang tersebut. Nah, teman-teman, untuk penyakit yang terakhir saya jelaskan di sini adalah KEK atau kekurangan energi kronis. Kasus di Indonesia menunjukkan wanita tidak hamil berusia 15-19 tahun memiliki angka KEK yaitu 36,3. Nah, KEK ini sendiri adalah saat ukuran lingkar lengan atas kalian, lingkar lengan atas itu kurang dari 23,5 cm, maka kalian dapat dikategorikan sebagai KEK. Nah, teman-teman, KEK dan anemia ini sendiri merupakan salah satu pemicu terjadinya stunting di Indonesia karena ibu hamil yang KEK dan juga stunting akan berpotensi untuk melahirkan anak yang stunting. Sebelum saya masuk ke materi PHBS, saya akan menjelaskan definisi kesehatan. Kesehatan itu adalah kondisi sehat baik secara fisik, mental, spiritual, dan juga sosial, dan memungkinkan setiap orang untuk menjalankan aktivitas baik secara ekonomi dan sosial dengan normal. Nah, untuk PHBS sendiri, perilaku hidup bersih dan sehat ini harus dilakukan dengan kesadaran diri sendiri, karena hal ini dapat menolong diri sendiri dan juga keluarga. Olahraga dan rekreasi. Kegiatan ini bisa kalian lakukan dengan sangat simpel, mungkin seperti jogging di dekat rumah, atau kalian bisa ke pantai untuk menikmati pemandangan. Materi yang terakhir adalah kesehatan mental. Salah satu masalah kesehatan mental itu adalah stres. Jadi sekarang saya ingin menyampaikan bahwa stres itu juga ada beberapa jenisnya loh. Ada stres ganda, biasanya stres yang datang dari 2 penyebab, misalkan saat orang tua kalian meninggal dan saat bersamaan kalian harus membayar SPP, itu dinamakan stres ganda. Nah, stres selanjutnya itu adalah stres fisik. Stres fisik ini sendiri biasanya diikuti juga oleh penyakit dalam tubuh kalian, misalkan saat kalian pusing atau saat kalian kelelahan, itu dinamakan juga dengan stres fisik. Nah, dan yang terakhir merupakan stres akumulasi. Stres akumulasi ini merupakan kumpulan dari stres-stres kalian yang sebelumnya, sehingga kalian berada di puncak agresi, yaitu puncak titik ledak stres kalian tersebut. Nah, biasanya seseorang yang mengalami stres akumulasi ini akan bersifat irasional atau di luar kendali dalam mengelola stres tersebut. Misalkan pelariannya adalah ke obat-obatan atau hal-hal yang terlarang. Jadi buat teman-teman sekalian, untuk mengelola stres dapat kalian lakukan dengan hal-hal positif, misalkan menjalankan hobi kalian, rekreasi dan berolahraga, dan juga hal positif lainnya.
lainnya, dan jangan pernah berlari ke arah yang negatif seperti penggunaan nafsa, rokok, dan obat-obatan terlarang lainnya. Oke, dari materi yang udah kita sampaikan tadi, bisa kita ambil kesimpulan nih, kalau pengetahuan gizi itu sangatlah berguna bagi remaja. Dan kita pun bisa mengatur pola makan kita sehari-hari. Nah, teman-teman ingat, you are what you eat. Jadi jika teman-teman ingin memiliki tubuh yang sehat, maka konsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi. Stay healthy, stay happy, salam genre. Berencana itu keren.